Avatar Polres Manokwari berhasil menangkap 3 DPO pencurian motor dari wilayah Sorong. Daya serap anggaran pemerintah Kabupaten Manokwari per Agustus tahun 2021 baru mencapai 25%. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talim Bekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah topik utama. Pemirsa, tim Avatar Polres Manokwari berhasil menangkap 3 DPO pencurian motor dari wilayah Sorong. Saat ditangkap, pelaku mengaku akan menjual motor curiannya di Manokwari. Kasat Reskrim Polres Manokwari Ibtu Arifal Utama kepada TVRI Papua Barat di Polres Manokwari membenarkan penangkapan tersebut berlangsung pada Senin 2 Agustus lalu. Sekitar pukul 11 malam, tim Avatar Satreskrim Manokwari berhasil menangkap 2 pelaku DPO dari Polres Sorong Aimas, masing-masing berinisial AW dan AR, yang ditangkap di Jalan Gunung Salju Amban. Saat dilakukan penangkapan, 1 orang pelaku sempat melarikan diri, namun pelaku YR akhirnya berhasil diamankan di seputaran Suapen sekitar pukul 6 pagi setelah dikejar oleh tim Avatar. Benar, telah dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 11 oleh tim Avatar Satreskrim Polres Manokwari, di mana mendapatkan info bahwa pelaku ini merupakan DPO Polres Sorong, yaitu ada LP-nya berdasarkan LP _B _186 _2021 SPKT Polres Sorong Polda Papua Barat atas nama HW dan AR yang berada di Sarina, sehingga tim Avatar terus membuntuti dan akhirnya dilakukan penangkapan di daerah apa namanya? Gunung Salju, ya, Gunung Salju sampai dengan Angguri. Nah, jadi setelah ditangkap ternyata ada 1 pelaku yang melarikan diri. Akan tetapi terus diikuti oleh tim Avatar. Pagi harinya sekitar pukul 6.00 pelaku yang melarikan diri berhasil diamankan oleh tim Avatar di daerah Suapem dan akhirnya dibawa ke Polres Manokwari. Adapun barang bukti yang diamankan sebanyak 4 motor, masing-masing 1 unit motor CBR, 1 unit motor Fiction, 1 unit motor Beat, dan 1 unit motor Vino yang semuanya berasal dari Sorong. Direncanakan hasil pencurian motor tersebut akan dijual pelaku di Manokwari. Unit motor CBR, 1 unit motor Fiction, 1 unit Beat, dan Yamaha Vino. Ini motor-motor ini dari Sorong? Dari Sorong. 4 itu ya? Kemana? 4 dari Sorong. 4 dari Sorong. Jadi mereka pakai motor ini lewat jalan darat ya? Jalan darat sehingga sampai di Manokwari, dan rencananya motor-motor tersebut mau dijual di Manokwari. Di Manokwari ya? Sementara itu, ketiga pelaku pencurian motor dari Sorong saat ini sudah diamankan Polres Manokwari. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, kesadaran masyarakat Manokwari dalam proteksi diri saat berkendara di masa pandemi COVID-19 masih sangat rendah. Hal tersebut terlihat di daerah kawasan tertib lalu lintas Haji Bau Manokwari. Dalam rangka menertibkan pengendara roda 2 dan juga roda 4 dalam berkendara, Polda Papua Barat melakukan sweeping gabungan di Kabupaten Manokwari. Sweeping gabungan yang rutin dilaksanakan khususnya di daerah tertib lalu lintas lampu merah Haji Bau Manokwari. Kamis 5 Agustus 2021 sejak jam 8 pagi, personil dari Polda Papua Barat sebanyak 20 orang melaksanakan himbauan dan juga sweeping kepada masyarakat untuk selalu menggunakan kelengkapan berkendara dan juga selalu menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker. Ibda Reynelda, perwira pengendali kegiatan rutin yang ditingkatkan, saat diwawancarai mengatakan penertiban prokes dan juga kelengkapan berkendara terus dilakukan karena angka COVID-19 di Manokwari dan juga Papua Barat terus meningkat. Sedangkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan masih kurang. Itu
Untuk sanksi saat ini masih diberikan teguran dan juga sanksi sosial mendorong motornya hingga batas yang telah ditentukan. Setelah itu pengendara tersebut bisa melanjutkan perjalanannya. Untuk pelanggaran yang sering didapati tidak menggunakan helm dan juga tidak memakai masker. Kita menertibkan juga bagi kendaraan roda 2 yang tidak menggunakan helm untuk lain kali menggunakan helm. Tapi mungkin sanksi sosial yang kita berikan kepada mereka, mungkin kita suruh mereka mendorong motor sampai melewati polisi. Anggota polisi baru mereka disanksi. Untuk tempat sweeping masih dilaksanakan di lampu merah Haji Bau dan juga lampu merah Sinar Suri. Sebagai daerah tertib lalu lintas diharapkan kepada masyarakat Manokwari dapat mencegah penyebaran COVID-19. Dengan menerapkan protokol kesehatan dan juga memakai kelengkapan berkendara sehingga dapat menjaga diri sendiri, keluarga dan juga masyarakat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan menghimbau agar aparatur sipil negara harus menjadi panutan dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Himbauan pencegahan COVID-19 merupakan pesan Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan yang selalu disampaikan di setiap kesempatan dalam menghadiri kegiatan pemerintahan, organisasi masyarakat, keagamaan dan juga kegiatan penting lainnya. Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Papua Barat, dibutuhkan kerjasama setiap stakeholder masyarakat, terlebih khusus aparatur sipil negara sebagai abdi negara. Dalam arahannya, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan mengatakan, khusus buat aparatur sipil negara sebagai abdi negara, abdi masyarakat harus menjadi panutan dan contoh serta teladan, terlebih khusus bagi pegawai yang harus divaksin. Sini kan unsur aparatur negara, abdi masyarakat, yang jadi panutan, contoh teladan. Jadi ASN saya ajak untuk mari, kita harus vaksin ya, tidak usah takut, banyak kita sehat, mari kita vaksin itu. Gubernur juga menambahkan mulai dari pimpinan hingga pegawai di seluruh lingkup pemerintahan Provinsi Papua Barat bahwa harus menyampaikan kepada masyarakat tentang COVID-19 dan mengajak masyarakat untuk bisa merubah perilaku dengan menerapkan protokol kesehatan serta menghimbau agar untuk divaksin agar dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Nasional di tingkat provinsi ini mulai dari gubernur, wakil gubernur, sekda, para asisten, staf ahli, para kepala dinas, kepala badan, kepala biro, ya ini kita kaitan yang pandemi COVID-19 dalam tugas tanggung jawab kita harus tetap kita bicara, kita ajak umat, ajak masyarakat supaya bisa berubah perilakunya dan bisa mematuhi protokol kesehatan sehingga di sini kita akan memutuskan rantai penyebaran pandemi COVID-19 di Papua Barat dan juga dengan dukungan semua pihak dalam menerapkan protokol kesehatan dan juga mensosialisasikan tentang pentingnya vaksinasi kepada masyarakat, sangat membantu pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, daya serap anggaran pemerintah Kabupaten Manokwari per Agustus tahun 2021 baru mencapai 25%. Hal ini menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya akibat terkena dampak pandemi COVID-19 yang masih melanda seluruh wilayah di Indonesia. Penyerapan anggaran pemerintah Kabupaten Manokwari belum terserap secara optimal sampai dengan bulan Agustus 2021. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Manokwari, Stevi Moso, kepada TVRI di ruang kerjanya menyebutkan, ada beberapa penyebab hingga anggaran pemerintah Kabupaten Manokwari baru terserap 25%. Mulai dari kegiatan pemerintahan seperti perjalanan dinas dan proses-proses pelelangan belum dapat dilakukan karena COVID-19. Dan ini berlaku juga di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Stevi mengatakan jika dibandingkan pada tahun sebelumnya di bulan Agustus, daya serap bahkan sudah mencapai 35-40%. Ia berharap pekerjaan yang saat ini masih terkendala
Pemerintah terus berupaya agar proses pelelangan bisa segera dilakukan dan belanja modal yang belum terrealisasi sampai hari ini bisa dilakukan. Tentunya perjalanan dinas itu tidak mungkin dilakukan sehingga daya serap anggaran juga tidak dilakukan. Yang berikut belanja modal, ya ada proses-proses pelelangan belum dilakukan dengan tergantung dengan pandemi COVID-19 sehingga belanja modal sampai hari ini belum terrealisasi. Itu berlaku di seluruh daerah sehingga daya serap anggaran bila dibanding dengan tahun sebelumnya di bulan Agustus kita dulu hampir 35-40%, tapi sekarang sampai hari ini kita daya serap anggaran kita baru 25%. Nah, pemerintah daerah terus berupaya di saat pandemi COVID-19 ini hal-hal jadi kendala, kita terus memperlancar proses pelelangan dilakukan secepat mungkin sehingga belanja modal yang belum terrealisasi bisa dilakukan. Ditambahkan Stevi, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 17 diamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib melakukan presentasi anggaran yang harus dikurangi, di mana dalam waktu dekat pemerintah mulai melakukan refocusing anggaran, sehingga belanja-belanja yang tidak dibutuhkan di situasi pandemi COVID-19 harus dikurangi. Dan anggaran tersebut nantinya difokuskan pada pengobatan kesehatan akibat COVID-19 di Manokwari. Kegiatan-kegiatan terkait dengan perjalanan dinas keluar daerah ya di saat pandemi COVID-19 ini itu belum bisa dilakukan ya. Kita sekarang diminta dengan Perpres 17 ya, di mana diamanatkan kita melakukan berapa persentasi ya anggaran yang harus dikurangi. Jadi kita melakukan refocusing dalam waktu dekat ya, sehingga alokasi belanja-belanja yang tidak dibutuhkan di situasi pandemi COVID-19 seperti perjalanan dinas ini harus dikurangi. Ya, kita harus memprioritaskan di situasi pandemi COVID-19 dalam rangka menunjang proses pengobatan pada dampak kesehatan yang terjadi di Kabupaten Manokwari. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, minggu pertama bulan Agustus, penjual bendera dan umbul-umbul mulai marak terlihat di beberapa titik di kota Manokwari. Namun sayang, di tengah masa pandemi kini, omset para penjual menurun drastis. Menjelang HUT RI ke-76, para penjual bendera musiman mulai bermunculan di sejumlah sudut kota di Manokwari. Mereka menjajakan dagangannya di pinggir trotoar jalan protokol, namun masih sepi pembeli. Para pedagang musiman ini umumnya berasal dari Garut yang setiap tahunnya beralih profesi menjadi pedagang bendera dan umbul-umbul. Menurut Teddy, salah satu pedagang yang berjualan sejak tahun 2010 lalu, mengaku tahun ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang ia jalani. Walau demikian, Teddy berharap akan ada penambahan pembeli sebelum tanggal 17 Agustus nanti. Sekarang agak kurang, mungkin corona kah gitu. Biasanya orang dari Wasior ke sini dari ya Biak gitu, kadang ke sini. Toh biasanya tanggal 9 ke sana agak lumayan gitu. Mungkin agak ke sini. Bendera sebagai bentuk umbul-umbul dan juga gorden dijual dengan harga yang bervariasi sesuai dengan ukurannya. Background yang itu yang buat di kantor-kantor kadang 250, 300. Kalau yang ini 40, yang itu 50, yang ini 30. Ya tergantung ada penawaran sedikit bisa kurang begitu. Selain itu, Teddy juga menyayangkan kegiatan menjelang Hari Kemerdekaan yang tidak digelar seperti tahun-tahun sebelumnya, sehingga berpengaruh juga pada omset mereka. Pria asal Garut, tepatnya Kampung Bendera ini, mengaku jika tahun ini dirinya bersama para pedagang lainnya asal Garut tidak akan memperoleh hasil penjualan yang banyak. Mereka yang tahun-tahun sebelumnya ramai berjualan, kini hanya beberapa orang saja yang masih tekun menjadi pedagang musiman bendera. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah.
Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.